Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Sudah sarapan, Iksan? Sudah. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sebelum masuki materi, Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Apakah Ihsan pernah melakukan suatu kesalahan? Pernah. Kalau di sekolahan biasanya apa kesalahannya Ihsan? Pernah melakukan kesalahan apa kalau di sekolah? Berbicara saat pelajaran. Bicara saat pelajaran itu berarti salah ya. Kalau di rumah, Ihsan biasanya melakukan kesalahan apa? Membentak orang tua. Minta orang tua nggak boleh ya Ihsan. Itu namanya kesalahan. Kalau biar nggak menjadi kesalahan, seharusnya Ihsan harus minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Orang tuanya. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam beragama, kalau kita melakukan kesalahan, kepada siapa kita harus minta maaf? Kepada Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengucapkan kalimat thayyibah yang yakni istighfar ya. Kalimat istighfar ya. Nanti dicatat. Istighfar. Apa yang dimaksud kalimat istighfar? Kalimat istighfar ya adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan perbuatan yang penting dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan dosa dan salah ya. Gimana tulisannya kalimat istighfar? Ini nanti ditulis ya. Nanti dihafalkan. Nanti maju satu-satu. Oh, habis ditulis. Nah, ini kalimat istighfar, coba dibaca. Astaghfirullahaladzim. 3 kali. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Yang artinya aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Catat. Ya. Yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu Ihsan, jika kita sebagai umat muslim atau sebagai anak dari orang tua kita, jika kita melakukan kesalahan, maka alangkah baiknya kita harus meminta maaf. Jika kita salah kepada orang tua, harus minta maaf kepada siapa? Kepada orang tua. Jika kita melakukan kesalahan kepada Allah, contoh semuanya kalau Ihsan meninggalkan sholat 5 waktu,
Contoh kayak semuanya siang-siang main layangan terus, akhirnya lupa sholat. Nah itu akhirnya meninggalkan sholat. Maka dari itu kita harus meminta maaf kepada siapa? Kepada Allah. Allah dengan cara melafadzkan istighfar. Biar apa? Biar kita melakukan dosa, biar dapat ampunan dari Allah. Ya. Coba buka halaman 10. Buka halaman 10. Ya, itu di situ luasnya ampunan Allah. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Ia sering melakukan kesalahan baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia. Baik itu dosa atau kesalahan kecil maupun yang besar. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Tidak ada manusia bersih dari salah dan dosa kecuali para nabi. Jadi gini Ihsan, maklum kalau semuanya kita sebagai manusia biasa apabila melakukan kesalahan itu maklum, karena kita ya yang namanya manusia itu tidak jauh dari kata lupa dan salah. Kecuali para nabi memang apa? Memang sudah diampuni dosanya sebelum para nabi itu meminta maaf kepada Allah. Jadi sudah terampuni secara otomatis kalau para nabi ya. Kita sebagai manusia biasa apabila melakukan salah kepada manusia itu sendiri maupun kepada Allah, maka kita harus minta maaf ya, dalam bentuk sengaja maupun tidak sengaja. Dalam sengaja itu maksudnya gimana? Itu tadi contoh Ihsan terlalu fokus main HP, akhirnya lupa dengan waktu sholat. Gak sholat wis, main HP terus saja enak. Nah itu kesalahan yang disengaja. Kalau yang tidak sengaja itu lupa. Contoh kita Ihsan mau berangkat ke WBL atau taman rekreasi gitu ya. Dalam perjalanannya itu lama sekali, akhirnya harus meninggalkan sholat. Nah itu kan tidak sengaja karena dalam perjalanan ya. Apa yang harus kita lakukan setelah berbuat kesalahan tersebut? Nah ini tentunya harus meminta maaf baik kepada Allah maupun kepada manusia. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada sama manusianya. Bagaimana cara kita mohon ampun dan minta maaf? Catat ini. Nah, ini cara kita mohon ampun dan minta maaf. Ya, catat ya. 1. Jika kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya memperbanyak istighfar. Sudah? Berjanji tidak mengulanginya. Dan segera berbuat kebaikan. Sudah? Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Nah itu, dengan contoh yang pertama ini, jika kita melakukan kesalahan kepada Allah, maka kita harus segera cepat-cepat meminta ampun kepada Allah dengan cara mengucapkan apa? Kalimat Thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar. Yang kedua catat. Jika kesalahannya kepada sesama manusia, hendaknya pertama membaca istighfar. Sudah? Kedua, bertemu dan meminta maaf. Dan mengembalikan hak-haknya. Nah, jadi gini Ihsan, contoh. Kalau Ihsan bermain sama temennya ya, main mobil-mobilan contoh ya. Mobil temennya Ihsan sampai rusakkan. Nah, itu seharusnya Ihsan harus apa? Pertama, istighfar, astagfirullahaladzim, lapore mobilnya kok tak rusak, nah kayak gitu ya. Terus kemudian meminta maaf kepada temannya, sepurane ya, rek gitu ya, harus meminta
maaf kepada temannya, terus mengembalikan hak-haknya. Ya ini gimana, mungkin kalau temannya mau mau apa mobilnya mau dikembalikan secara utuh, maksudnya meng, apa mengijoli, ya itu harus, ya Ihsan harus mengijolinya gitu ya. Hikmah beristighfar, ayo catat ini, hikmah beristighfar. Satu, hati menjadi tenang. Dua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tiga, diberikan kelapangan rezeki. Keempat, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Oke, sudah. Itu hikmah istighfar. Kalau kita melakukan kesalahan dalam beragama, contoh melakukan apa? Meninggalkan sholat, terus kita mengucap ucapan yang kotor dan sampai menyinggung orang lain, itu kita harus segera beristighfar agar hati kita menjadi tenang. Karena plong, oh sudah, alhamdulillah saya sudah meminta maaf kepada orangnya dan sudah meminta ampun kepada Allah. Yang jelas Allah itu luas ampunannya, maka kita jangan segan-segan untuk minta maaf, meminta ampun lebih tepatnya, jika kita melakukan dosa, karena Allah memiliki ampunan yang sangat luas. Dan selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong, dan jangan mengulangi lagi jika kita melakukan kesalahan. Oke, ya terus lanjut, rendah hati dan maaf. Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri, sehingga tidak menjadi tidak angkuh dan tidak sombong. Dengan sikap dan sifat rendah hati seseorang akan lebih menjadi mudah seorang yang pemaaf. Nah, Ihsan, jadi dalam kehidupan sehari-hari Ihsan harus menjadi orang yang rendah hati, mudah memaafkan, jangan mudah terpengaruh oleh amarah seseorang. Contoh, Ihsan kalau guyon sama temennya, jangan mudah terpancing emosi. Seharusnya memiliki sikap yang rendah hati. Kalau memang temannya memiliki salah kepada Ihsan, seharusnya Ihsan juga harus mau memaafkannya. Contoh, kalau Ihsan, aku minta maaf ya kalau aku punya salah, ya harus dimaafkan, nggak boleh tidak dimaafkan, ya, karena itu nanti urusannya kepada Allah. Ada beberapa ciri pada seorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan maaf, yakni satu, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Tiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Tidak merasa berat berterima kasih dan kebaikan orang lain, dan keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Jadi pada materi pada pagi hari ini, apa kesimpulannya? Kita sebagai manusia biasa, apabila melakukan kesalahan pada manusia itu sendiri maupun kepada Allah, kita harus meminta maaf. Kalau kita semuanya salah kepada orang lain, kita minta maaf. Ya, tadi apa saja, minta maaf. Terus tidak mengulanginya lagi. Yang pertama membaca istighfar dulu.
terus meminta maaf kepada orangnya, tidak mengulanginya lagi, dan mengembalikan hak-haknya orang orang tersebut. Ya, itu ketika kita salah kepada orang lain. Kalau kita salah kepada Allah, artinya apa? Harus minta ampun dengan cara membaca kalimat thayyibah istighfar. kalimat thayyibah istighfar. Oke, jadi itu kesimpulan dari pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak akan memberikan lembar kerja peserta didik, nanti dibuat PR, ya, bisa dikerjakan di sini, bisa dikerjakan di rumah, ya. Ini. Sudah cukup sekian, buat PR saja. Cukup sekian dari pelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bapak. Mohon maaf mohon maaf apabila ada salah maupun yang lainnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.